spesial untuk malam ini, moderatornya tidak akan saya nih teman-teman, bukan saya sendiri lah istilahnya gitu. Nanti moderator yang akan bertugas pada malam hari ini adalah Mas Hashim. Halo Mas Hashim. Mas Hashim, beliau adalah CEO dari Codex Sport Betacom Indonesia. Sehat Mas Hashim? Alhamdulillah. Oke, Mas Hashim, kesibukannya lagi apa nih Mas? Oh, jadi malah nanya-nanya Mas Hashim ya? Sebetulnya kerja, tidur, makan, ikut webinar ini. Iya. Oke, Mas. Tapi tetap semangat ya Mas, walaupun WFA ini menyambut nanti tahun baru. Pastinya dong. Siap. Oke. Nanti, nah, saya nggak akan memperkenalkan dulu ini lebih detail lagi tentang speakers kita malam hari ini, biar nanti Mas Hashim aja yang memperkenalkan lebih detailnya, teman-teman. Oke, untuk supaya lebih cepatnya lagi, supaya lebih teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Mas Nabil. Untuk acaranya saya akan serahkan ke Mas Hashim. Silakan Mas Hashim untuk dibawakan. Oke, terima kasih Mas Adit. Mas Adit, mungkin ada yang ketinggalan. Kalau mau tanya-tanya nanti via apa ya? Oh iya, betul. Teman-teman nanti untuk gimana? Oke, terima kasih Mas Hashim udah diingatkan. Oke, teman-teman yang mau bertanya, nanti akan kami bagikan link slide-nya, teman-teman. Jadi nanti ditahan dulu pertanyaannya ya. Nanti akan kami bagikan link slide-nya di kolom chat. Nanti teman-teman bisa bertanya di situ. Jangan lupa tuliskan nama, jangan di anonim, teman-teman, karena ada tadi seperti yang Mas Ian bilang, ada 3 penanya terpilih yang akan kami berikan saldo link aja untuk hadiah. Oke, itu sih Mas Hashim. Nanti informasinya akan saya sampaikan di kolom chat. Oke, siap Mas Adit. Oke, silakan Mas Hashim. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ya Mas Adit. Mas Adit buat waktunya, kesempatannya. Jadi kalau teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Hashim, saya part of Codex juga sih, seperti yang dikenalkan Mas Adit. Jadi mungkin nanti fokusnya bukan di saya, fokusnya nanti di Mas Nabil selaku pemateri atau pembicara hari ini. Kalau teman-teman sudah lihat posternya, pasti sudah sangat mengenal kalau bicara masalah data science, masalah part of IKRA, beliau orang ahlinya. Boleh langsung saja kita undang Mas Nabil. Oke, sebelum Mas Nabil nanti bicara lebih panjang, lebih lebar. Halo Mas Nabil. Halo, Mas Hashim, apa kabar? Alhamdulillah, cakep bener nih hari ini. Cakep bener. Aduh. Jadi Mas Nabil ini sahabat lama saya, teman kerja dulu. Sekarang udah punya kerjaan masing-masing juga. Jadi mungkin nanti kita akan bicara banyak masalah data science sama Mas Nabil sama pakarnya nih. Sebelum panjang lebar bahas masalah gimana data science di dunia industri nanti, singkat saja, nama lengkapnya itu Mas Nabil Badri. Dia lulusan dari UI. Dia alumni UI jurusan matematika. Dia pernah intern juga di LPDP, kerja di World Bank, terus pernah jadi part of yang Global Changer juga. Terus dan saat ini sedang aktif di DSI sebagai VP dan juga sebagai Chief Business Development Officer di IKRA. Jadi pekerjaan Mas Nabil ini fokus benar-benar di data science dan juga talent nih. Jadi ini kesempatan yang tepat buat teman-teman buat mengulas lebih dalam nanti gimana prospek kerjanya, gimana potensi karir di dunia data science, apa aja yang dikerjakan di data science itu, gimana bentuk industrinya, gimana sustainability bisnisnya, sampai nih mungkin nanti teman-teman bisa tanya langsung ke Mas Nabil gimana sih tipsnya biar bisa jadi data scientist yang benar-benar dibutuhkan buat industri saat ini hingga di masa depan. Sebelum Mas Nabil nanti bicara lebih dalam dengan materinya, satu dulu di Bill. Ada satu pertanyaan yang mungkin sampai saat ini masih kebayang nih di pikiranku nih. Kan data science itu mulai booming di 2000-an lah ya. Dan mungkin 2012 itu ada statement yang cukup gempar di HBR, Harvard Business Review, bilang kalau
data scientist is the sexiest jobs in 21st century. Satu pertanyaan dulu. Menurut Nabil, untuk saat ini nih, apakah itu beneran terjadi? Apa sebenarnya itu ya cuma isu-isu atau informasi yang buat gede-gedein doang? Ya apa tidak dulu? Oke. Kalau merujuk ke statement dari Forbes ya di tahun 2018-19, title job data science itu udah nggak relevan di 2029. Udah nggak relevan. Nah, perubahannya seperti apa? Nah, itu yang mungkin kita akan bahas. Tapi balik lagi sebenarnya bukan title-nya yang nggak relevan, tapi yang tetap akan relevan dan terus relevan adalah kebutuhan tentang bagaimana seorang employee gitu ya, seorang profesional itu selalu membutuhkan data untuk pengambilan keputusannya. Gitu. Pengambilan bagaimana dia untuk bisa memberikan rekomendasi bisnis dari insight yang dari data dari yang dia olah gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya title-nya bisa berubah nih Mas Hashim, bisa bukan data scientist lagi, misalnya market analyst atau apapun gitu ya. Tapi tetap backbone-nya tetap akan data dan teknologi menurut saya. Oke, cukup sih. Satu pertanyaan awalan buat Mas Nabil. Untuk selanjutnya boleh dipersilakan Mas Nabil untuk memaparkan materinya. Dipersilakan Mas Nabil. Oke. Ya, tapi don't worry teman-teman, di sini saya tetap akan bahas tentang data ya, bukan berarti saya mau bilang data scientist sudah nggak relevan kan, dan nggak berguna. Justru akan semakin berguna ketika teman-teman tahu itu valuable atau added value sebagai seorang data scientist itu apa, gitu, dan pembedaan antara data scientist itu apa. Itu yang menurut saya perlu diketahui, ya terutama mungkin teman-teman yang baru lulus gitu ya, atau mau lulus ya. Itu menurut saya jadi tahu bagaimana sih bisa menjadi seorang data scientist yang valuable gitu, yang dicari nih oleh industri gitu. Karena kan kalau merujuk sebenarnya demand di industri itu semakin bertumbuh, bukan semakin berkurang, semakin tumbuh. Tapi memang gap untuk bisa fulfill-nya itu yang kurang. Gitu. Oke, thank you Mas Hashim untuk prolognya. Izinkan saya mungkin untuk share. Jadi di malam ini mungkin sifatnya bukan ngajarin ya, tapi sharing apa yang saya dapat di industri. Ya. Semoga sesuatu yang bermanfaat, dan feel free nanti di akhir setelah saya presentasi boleh tanya jawab tentang apapun ya berkaitan tentang data, bisnis, dan teknologi. Oke. Izin share screen. Oke. Jadi di malam hari ini kita akan membahas tentang data science role in digital company, ya. Nah, sebelumnya mungkin saya mau perkenalkan sedikit lagi tentang saya. Saat ini saya bekerja di IKRA, salah satu perusahaan yang memang saya dirikan bersama teman-teman saya yang saya temui di komunitas. Ini salah satunya dulu saya kenal Mas Hashim juga di komunitas Data Science Indonesia. Jadi saya selalu kemana-mana tuh nyebut kalau saya itu dari Data Science Indonesia gitu. Jadi di saat ini saya di IKRA sebagai Chief Business Development yang kurang lebih role-nya adalah mencoba mendengarkan masalah gitu dari partner klien, apa sih sebenarnya permasalahan bisnis yang mereka miliki, baik dari industri telco, banking, FMCG, retail, dan beberapa sektor lainnya. Dan nanti dari situ kita come up dengan solusi gitu, solusi penyelesaian masalah berbasis data dan teknologi. Jadi kurang lebih itu role atau kebiasaan saya sehari-hari. Jadi kerjanya mencari masalah dan mencoba memberikan solusi lah buat partner. Untuk project experience saya udah di beberapa klien ya, mungkin yang bisa di-mention ada di Astra Internasional, di beberapa banking ya, BCA, Mandiri, di BNI, terus di XL, Telkomsel, di Jakarta, di Pemprov DKI, kemudian di Diknas di Kota Bandung, ya, gitu. Jadi kurang lebih saya menggeluti di IKRA ini sudah 3 tahun. Sebelumnya sempat jadi research analyst di World Bank. Oke, itu sedikit tentang IKRA.
Dan untuk di Data Science Indonesia, tempat saya lahir dan tumbuh lah, saya bisa bilang. Saya sekarang diamanahkan sebagai wakil ketua White Vice President di Data Science Indonesia, yang memang komunitas ini berfokus ya, fokusnya adalah satu, mengedukasi tentang data dan teknologi, kemudian mensosialisasikan. Jadi kita edukasi itu kita bikin beberapa webinar gitu ya, training yang for free buat teman-teman. Terus kemudian kita mensosialisasikan, kita bikin event. Jadi sebentar lagi kita mau bikin event Data Science Weekend nanti di kuartal 1 tahun depan. Nanti insya Allah itu eventnya free, teman-teman boleh join. Itu event global, jadi kita akan manggil speaker dari global. Kemudian yang ketiga lebih ke advokasi, jadi kita juga implementasi nih use case dari partner yang memang sudah menjadi partner DSI gitu. Nah, kurang lebih itu. Dan untuk lebih lanjut, teman-teman yang mau bergabung di komunitas data, feel free, tanpa ada syarat, tanpa ada background apapun boleh join ya. Saya yakin Mas Hasim masih ada nih di Telegram, jadi kita biasanya ada diskusi atau share di Telegram, jadi bisa langsung join di website kita Data Science ya, Data Science in English.org.id, datascience.org.id, jadi bisa join di situ. Oke, mungkin kurang lebih itu introduction tentang IKRA dan Data Science Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang job data scientist ya, saya coba singgung sedikit tentang sebenarnya digital company itu perusahaan yang seperti apa sih gitu. Kenapa sekarang banyak digital company gitu. Terus perannya data science di digital company itu apa? Oke, kalau teman-teman mungkin melihat ya, ada perusahaan-perusahaan besar gitu yang sudah lama berdiri ya, baik mungkin di telco, banking, yang memang secara maturity, stability perusahaan udah established gitu. Nah, dari perusahaan-perusahaan besar ini sekarang pesaingnya bukan antar misalnya dari satu telco ke telco lain atau banking A ke banking B gitu, tapi saingan ini startup-startup yang memang mereka punya approach baru ya, punya approach baru yang kita nyebutnya, kalau perusahaan lama itu dino business lah, kalau startup kan kita nyebutnya cockroach ya, kecoa, yang artinya mau keadaan manapun tuh dia bisa tumbuh gitu. Nah, ini diantaranya perusahaan-perusahaan yang kita tahu ya, WhatsApp, Skype, Spotify, mungkin di Indonesia juga udah banyak ya perusahaan-perusahaan yang kita tahu, Gojek dan sebagainya, you name it. Jadi berawal dari adanya perusahaan-perusahaan baru nih yang tumbuh. Kok bisa ya perusahaan baru tuh bisa bersaing dengan perusahaan yang besar, udah lama, udah established, yang asetnya juga udah besar banget. Nah, ini kuncinya. Jadi berawal dari sebenarnya economy shifting gitu, artinya perusahaan telco itu dengan kehadiran perusahaan startup ya, bisa dibilang ini mereka merasa terganggu lah awalnya, merasa terganggu. Tadi mungkin perusahaan telco yang awalnya revenue-nya besar di SMS, call gitu ya, atau mungkin perusahaan banking yang tadinya semuanya serba dilayani di kantor cabang dan seterusnya gitu. Nah, sekarang beralih ya, jadi semuanya serba digital gitu. Jadi kalau sekarang perusahaan telco dulu jualannya paket SMS, paket telepon, ya sekarang udah paket data yang memang misalnya digunakan untuk Instagram, YouTube, Spotify dan sebagainya. Nah, instead of bikin paket itu, akhirnya kebutuhan yang dibuat tower atau 4G atau tipe jaringan ini harus dibuat lebih banyak gitu ya, tapi lebih efisien juga gitu. Lebih efisien dalam artian capacity dari setiap towernya ini juga disesuaikan dengan pengguna di sekitarnya gitu. Nah, ini juga disesuaikan dengan konten apa nih yang relevan dengan masing-masing penggunanya, customernya. Karena setiap customer itu punya preferensi atau punya kebutuhan, needs yang berbeda gitu. Nah, jadi akhirnya instead of jual paket data, akhirnya instead of jual paket SMS atau telepon, akhirnya jual paket data gitu. Ya, memang di dalamnya juga ada konten-konten menarik yang dibuat.
oleh perusahaan telco. Nah, berawal dari perusahaan yang tadi ya, contohnya telco. Nah, ini ada lagi perusahaan-perusahaan yang kita tahu billion dollars company ya, ada Uber, ada Airbnb, Facebook, Alibaba gitu yang tadinya unicorn sekarang udah IPO ya, teman-teman. Nah, mereka punya persamaan gitu. Ada yang tahu nggak persamaannya apa? Persamaannya adalah mereka sama-sama memiliki dan memanfaatkan digital data. Nah, di sini seorang digital company atau perusahaan yang dibilang digital itu artinya perusahaan yang memang mempunyai satu platform digital yang jelas. Ya, platform digital itu bisa banyak, contohnya bisa apps, bisa website atau apapun. Ya memang di dalam platform tersebut ada data yang tergenerate, ada data yang dihasilkan sehingga mereka disebut digital company. Gitu, karena mereka punya digital data dari platform yang mereka miliki. Berawal dari mereka mempunyai digital data dan bisa memanfaatkannya, akhirnya mereka bisa come up dengan berbagai macam solusi ini, feature atau fitur atau solusi ya. Memang ini dibangun oleh orang data scientist gitu. Contoh Uber gitu ya, yang mungkin kita bisa bilang dari ojek online. Sekarang pasti pricing kita tahu dari satu titik ke titik lainnya berbeda, antar customer juga bisa berbeda gitu ya, dapat potongan harganya. Kemudian ada rating system baik dari sisi pengguna gitu atau juga drivernya. Nah, kemudian juga kalau di Airbnb juga dari satu waktu ke waktu lainnya harga sewa rumahnya juga berbeda ya. Kita bisa tahu review yang ada, bisa nambah fitur dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi fitur-fitur ini bisa dikembangkan dengan cara melihat sebenarnya pattern dari kebutuhan customer itu seperti apa, behavior dari customer-nya seperti apa. Nah, dianalisis dari data yang tergenerate dari aktivitas atau behavior pengguna yang terekam oleh platform atau teknologi yang digunakan. Ya tadi bisa dari apps, bisa dari website. Nah, dari situ akhirnya data terkumpul dari setiap customer. Nah, data scientist coba mengolah kira-kira promo yang tepat untuk orang A itu apa ya, untuk orang B itu apa ya. Jadi setiap orang bisa di-treat sesuai dengan behavior-nya. Nah, ini juga contoh mungkin untuk beli rumah ya, sewa rumah lah misal. Kita coba set price-nya, terus kita coba taruh di tanggal 9 misalnya di tahun 2015 Mei. Nah, ini kan bisa kita lihat kalau di harga di bulan atau di tanggal sekian nih harganya segini. Jadi kita bisa milih kira-kira yang termurah di tanggal berapa ya. Kita coba mengambil cuti. Gitu. Jadi instead of kita nunggu dulu di hari itu kita coba tanya setiap hari. Nah sekarang kita bisa ngeliat nih ke depannya kira-kira kalau harga di tanggal segini berapa ya. Ini salah satu keuntungan kita bisa mempunyai digital data dan punya seorang data scientist yang bisa mengolah datanya. Oke, kita lanjut ke section 2. Jadi di section pertama saya mau sampaikan bahwa digital company itu artinya perusahaan yang memiliki platform digital, bisa apps, bisa website, bisa mungkin dia punya satu teknologi yang dari sana mereka memiliki atau mengenerate atau memproduksi data, dan datanya itu dimanfaatkan oleh seorang data scientist untuk bisa memberikan satu produk gitu, bisa bentuknya fitur dalam sebuah apps atau bisa rekomendasi bisnis dan seterusnya. Oke, nah sekarang yang kedua, saya mau singgung tadi Mas Hashim sempat singgung apakah terminologi data scientist atau kebutuhan atau prospek data science itu masih relevan atau enggak sih, masih dibutuhkan atau enggak sih? Karena kan munculnya sejak tahun 2012 nih di HBR kan yang mulai in. Saya juga waktu itu mulai ngerasa di Indonesia itu mungkin nggak langsung in ya, kalau menurut saya di 2012 nggak langsung masuk, tapi mungkin mulai cukup ramai itu 2015 seperti itu. Nah,
apakah masih relevan untuk di masa depan gitu ya. Nah, tadi yang saya sempat sampaikan, ini di tahun 2029 Forbes mengatakan bahwa tidak ada lagi nih title job data science di 2029. Nah, maksudnya gimana sih? Apakah literally nggak ada data scientist, nggak butuh orang data lagi, atau gimana? Oke, jadi sebenarnya berawal dari ekspektasi, ya mungkin kalau cerita teman-teman ya update di industri, ekspektasi akan menjadi seorang data scientist itu kayaknya mudah banget gitu. Padahal realitanya tuh nggak mudah, banyak loh orang yang mau jadi seorang data scientist gitu ya. Dan mungkin caranya juga melalui apa ya, artinya melalui approach yang sama gitu. Padahal untuk bisa kita mencapai goals tertentu ya kita perlu kreativitas, perlu mencari jalan sendiri lah untuk bisa mencapainya. Artinya di sini ekspektasi industri akan seorang data scientist itu tinggi, padahal tidak semudah itu untuk bisa menyelesaikan masalah. Oke. Nah ini agak potong itu expectation. Jadi data scientist itu ada orang banyak industri yang melihat seorang data scientist itu bisa menyelamatkan dunia, gitu ya, bisa melakukan segala hal, bisa menyelesaikan masalah apapun. Gitu. Nah ini menurut saya yang keliru, gitu. Artinya sebenarnya data scientist itu apakah selalu bisa menyelesaikan masalah, gitu ya? Bisa menyelesaikan masalah jika apa? Nah itu pertanyaannya. Masalah yang seperti apa yang bisa diselesaikan? Oke, saya lanjut. Jadi kalau ngelihat di industri ya, mungkin di awal-awal 2015 cukup in gitu ya kebutuhan data scientist, terus mungkin di setahun 2 tahun setelahnya ekspektasi akan data scientist itu mulai menurun ya di 2017-2018, tapi mungkin ekspektasi di 2019-2020 lebih realistis gitu. Jadi sekarang sadar bahwa industri itu sebenarnya nggak selalu butuh data scientist, nggak selalu. Artinya kebutuhan data scientist itu perlu dieksplor terlebih dahulu gitu ya oleh sebuah industri atau sebuah organisasi. Apakah industri atau organisasinya ini butuh seorang data scientist atau sebenarnya nggak perlu gitu. Kok ya industrinya tetap bisa jalan, bisnisnya bisa tetap jalan tanpa seorang data gitu kan. Jadi realitasnya sempat atau bisa dibilang banyak industri yang memang berpikir demikian gitu. Nah tapi karena perubahan tren juga ya, bisa dibilang perubahan tren, jadi sekarang menurut saya di Indonesia terutama industri-industri ini udah banyak yang cukup melek gitu. Dulu mungkin di 2015, 16, bahkan 17, sektor yang cukup aware akan data science, big data, dan sebagainya, itu baru kebanyakan di telco dan banking sebenarnya. Tapi untuk industri lain seperti manufacture, terus FMCG dan sebagainya itu masih belum tahu sebenarnya apakah data scientist itu diperlukan di setiap company atau enggak. Nah, masalahnya ya banyak ya termasuk saya dulu ya seorang lulusan matematik gitu ya, yang memang cita-citanya mau jadi seorang researcher atau orang yang bisa mengolah data gitu ya, yang saya rasa step-stepnya jelas gitu. Yang perlu dilakuin saya harus jago statistik gitu ya, jago matematik, padahal realitanya bukan hanya itu gitu. Jadi banyak hal di luar apa yang kita pelajarin di kuliah gitu ya, apa yang mungkin kita dapat di kantor yang kalau kita mau jadi seorang jagoan data scientist nggak cukup gitu. Jadi antara ekspektasi di industri sama apa yang diplan oleh talent gitu ya, lulusan dari sebuah jurusan ya berbeda gitu planningnya. Nah, jadi banyak gap di Indonesia itu yang terjadi. Nah, termasuk juga ekspektasi data scientist itu adalah job yang paling seksi nih. Apakah masih relevan
ya ekspektasi ini. Jadi kebanyakan gitu ya, terutama di 2015, 2017 ya, yang dicari bukan seorang data scientist gitu, Bang, tapi sebuah company itu merasa butuh tentang pendekatan melalui data gitu atau big data. Itu bukan berawal dari yang dicari itu bukan saya harus hiring data scientist, enggak, tapi yang dicari adalah teknologi apa nih yang harus saya beli, karena memang awalnya di Indonesia melek akan data itu terinformasi oleh para produk-produk dari global, dari US, dari Europe yang datang ke Indonesia, ya memang mereka datang untuk jualan produknya, jualan produk teknologi berbasis data, di mana mereka terkesima gitu, ini teknologi canggih banget, bisa melakukan automation, bisa melakukan visualisasi, cantik banget visualisasinya, bagus banget gitu. Jadi terkesima akan teknologinya, itu yang terjadi realitanya. Jadi bukan sadar bahwa data scientist penting, tapi ngerasa tools teknologi itu yang paling seksi gitu, paling dibutuhkan gitu. Itu di awal-awal 2015 sampai 2017. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman semua, kira-kira dari 3 ini mana yang paling penting? Ada data, ada teknologi, ada talent ya, data scientist. Ya. Ini selalu jadi pertanyaan di setiap industri, ya, terutama di awal-awal 2015 sampai 2017. Mana sih yang paling penting? Ya, mana sih yang harus dibeli dulu atau dialokasikan dulu anggarannya? Gitu kan. Nah, tadi yang saya cerita, karena berawal dari mungkin penetrasi market dari global ke Indonesia gitu, dari US, Europe untuk jualan teknologi mereka, produk mereka, akhirnya mereka merasa teknologi itu yang pertama harus diinvest. Jadi beli dulu teknologinya, keren nih teknologinya, bisa ini, beli. Kemudian dari situ, teknologinya udah ada, berarti harus ada datanya dong, datanya harus dikumpulin. Berarti ada yang beli data, ada yang mulai ngebangun data arsitekturnya gitu, yang mulai dibangun platformnya, akhirnya tergenerate datanya, barulah di-hire seorang data scientist gitu. Jadi stepnya malah teknologi dulu. Jadi yang dicari bukan data scientist ya di 2015-2017. Nah, in the future, ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Sekarang di 2018 ya, mulai 2018 sampai sekarang, industri itu udah melek gitu, udah tahu bahwa teknologi data atau infrastruktur data atau data itu bukan segalanya gitu. Jadi yang tadi berawal dari investasi ke enterprise tools gitu ya, ini berubah gitu, bukan lagi ke teknologi, karena sadar bahwa teknologi itu sebenarnya adalah alat bantu untuk menyelesaikan masalah bisnis gitu. Jadi yang terpenting bukan teknologinya, tapi kira-kira value apa nih yang mau kita buat gitu ya. Business case apa yang mau kita kerjakan, use case apa yang mau kita kerjakan. Sebagai contoh misalnya rekomendasi produk telco gitu ya, untuk ojek online misalnya, untuk ojek online, di mana rekomendasi untuk setiap drivernya ini akan berbeda-beda tergantung segmennya, tergantung dia tinggal di mana, dan seterusnya. Misalnya itu salah satu business case-nya. Jadi itu dulu yang dibuat, bukan teknologinya apa, datanya apa, bukan. Jadi pertama business case-nya dulu, di mana ya di setiap elemen baik business case, value, atau datanya, atau teknologinya ini selalu membutuhkan seorang data role, data profesional, data scientist, di mana untuk bisa mengusulkan business case apa yang harus dibuat untuk menjawab permasalahan yang ada di company. Itu seorang data scientist punya
tanggung jawab atau punya peran di sana untuk bisa mengusulkan bisnis case-nya. Bisa berangkat dari data yang tersedia atau mungkin biasanya berangkat dari masalah yang ada di perusahaan. Misalnya mau efisiensi cost atau misalnya mau meningkatkan revenue dengan cara apapun. Gitu. Jadi seorang data scientist bisa mengusulkan business case. Bisa juga dari untuk bisa mengumpulkan data pasti butuh seorang data profesional atau mungkin perannya lebih ke terminologinya data engineer. Ya. Itu bisa ngumpulin data yang akhirnya nanti diolah oleh data scientist gitu, dibuat prediksinya dan sebagainya. Dan juga termasuk untuk manage infrastruktur, ya ini mungkin lebih ke data engineer. Ini juga dibutuhkan, artinya kan dibutuhkan juga seorang data role ya. Jadi di setiap elemen ini data peran data profesional gitu ya, atau apapun lah namanya, ya bisa data scientist, bisa seorang business analyst dan seterusnya. Ini selalu dibutuhkan. Jadi sekarang trennya adalah industri akan follow pertama apa nih value yang dihasilkan itu dulu, baru apakah dari data yang tersedia apa, baru teknologi yang ikut. Karena juga di sini teman-teman udah tahu banyak teknologi open source yang gratis yang juga nggak kalah canggih dengan enterprise tools gitu ya. Jadi instead of investasi besar langsung di enterprise tools, bisa coba dulu dengan open source gitu ya, atau teknologi yang gratis. Ya. Oke. Nah, di tahun 2000 ini yang tadi saya sempat singgung ya. Jadi di tahun 2016 ya, sampai akhirnya 2020 itu memang ekspektasi akan data scientist itu atau big data itu tinggi, naik banget gitu. Sampai di tahun 2017 ya itu mulai turun gitu. Banyak yang kecewa gitu. Kecewa karena ekspektasi ketinggian, seolah-olah bisa menyelamatkan dunia, bisa menyelesaikan banyak hal, data scientist itu segalanya atau teknologi itu segalanya, padahal nggak akan berguna kalau nggak ada value atau business case yang dihasilkan. Jadi bottom line-nya atau bisa dibilang singkatnya dari beberapa slide di section 2 ini, semuanya itu harus berangkat apakah ada business case yang akan dikerjakan, apakah ada bisnis problem yang akan diselesaikan, apa bisnis impact yang dihasilkan oleh seorang data scientist ini, atau sebuah project yang diusulkan oleh seorang data scientist ini. Jadi itu dulu yang dilihat. Akhirnya dari situ, sekarang mungkin teknologi-teknologi global, mereka cara jualan ke company-nya bukan menawarkan fitur apa, tapi bisa menyelesaikan case-case apa nih, gitu. Jadi approach-nya dari business value. Nah, di industri revolusi keempat, ya, sekarang memang dunia ini butuh data talent itu semakin tinggi ya kebutuhannya. Jadi bisa dibilang karena teknologi terus berubah lebih cepat, akhirnya bisnis juga cepat berubahnya, gitu ya. Akhirnya kebutuhan untuk ada data profesional yang bisa mengerjakan ini semakin tinggi. Gitu. Nah, tapi sayangnya untuk market gitu ya, market di global untuk bisa mencetak orang data profesional ini juga lambat gitu. Bahkan di India pun ya di Bangalore itu juga belum bisa fulfill needs yang ada di dunia, itu hanya sekitar 20%-an. Jadi masih sangat rendah ya dibanding needs yang ada di global. Jadi saya bisa bilang kebutuhan akan data role itu semakin tinggi sekarang gitu. Tapi tadi balik lagi approach-nya bukan teknologi apa yang dikuasai, tapi bisa menghasilkan business value apa, bisa mengusulkan use case apa. Nah, ini beberapa challenge ya, kenapa tech talent itu sulit untuk di create gitu, karena teknologi terus berubah gitu ya. Terus industri yang ada di industri atau kebutuhan industri terus berubah gitu, tapi mungkin formal institution atau formal education ini untuk bisa catching up agak sulit gitu. Jadi ini challenge pertama gitu. Jadi akan baik juga teman-teman untuk bisa update nih apa sih yang terjadi di industri gitu.
apa sih teknologi yang tren sekarang digunakan di industri. Yang kedua, yang terjadi juga ada mis-requirement atau mis-expectation. Artinya ini masih terjadi bahwa yang dibutuhkan sebenarnya data untuk bisa mengumpulkan data, memanage infrastruktur, terus men-store datanya ke dalam data warehouse atau data lake dulu. Nah, artinya kan sebenarnya requirement itu bukan untuk data scientist role, tapi itu lebih ke data engineer. Gitu. Jadi mispersepsi atau misrequirement itu masih juga terjadi. Jadi ada gap yang ada di industri untuk tahu sebenarnya talent yang dicari itu yang apa sih, yang dicari role yang seperti apa untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Gitu. Dan yang ketiga nih, banyak sekarang mungkin apa yang kita pelajarin gitu ya di kuliah nggak cukup gitu untuk bisa catching up apa yang ada di industri. Artinya sekarang banyak industri ini yang butuh kok saya berharap bisa punya kemampuan A, B, C, D, pernah ngerjain project A, B, C, D gitu kan. Tapi itu yang belum pernah kita dapat saat kita belajar gitu di kuliah. Atau bahkan pas kita lulus pun itu juga pengen cari coba opportunity project untuk punya portfolio, tapi wadahnya belum ada gitu kan. Nah, itu yang juga masih jadi challenge di Indonesia. Nah, ini mungkin saya merujuk ke salah satu tempat saya bekerja, jadi nanti teman-teman bisa download ya untuk tahu lebih detail. Saya mau singgung sedikit tentang bagaimana kita atau role apa sih di dunia data itu ada apa aja sih role-nya selain data scientist gitu ya. Jadi sebelumnya saya mau coba jelasin proses flow untuk pengolahan data nih ya. Jadi biasanya berawal dari beberapa divisi. Jadi ada kalau di industri misalnya ada divisi operation, ada divisi marketing, ada divisi finance, di mana ada peran pertama nih seorang data engineer yang bisa melakukan memanage supaya data ini bisa diekstrak, bisa diambil, terus diubah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kira-kira dari berjuta-juta data dan berjuta-juta kolom misalnya gitu ya. Kira-kira yang bisa membantu untuk menyelesaikan bisnis problem A itu kolom apa aja sih yang harus diambil gitu. Jadi tabel atau dataset mana sih yang harus kita ambil? Nah itu yang data engineer lakukan. Yang akhirnya itu ditaruh di sebuah tempat namanya data warehouse. Nah, dari data warehouse, nanti data scientist, nah ini masuk ke step kedua, data scientist ambil sebagian datanya yang dibutuhkan, namanya ke analytics smart. Gitu. Jadi ini tempat bereksperimen, tempat untuk ngulik, mengolah datanya, melakukan prediksi, dan sebagainya. Ini oleh data scientist. Jadi step pertama itu data engineer, step kedua itu data scientist yang memang perannya lebih ke arah memproduksi insight, gitu, wawasan, atau membuat sebuah model prediksi, misal. Gitu. Jadi lebih ke untuk bisa menghasilkan satu rekomendasi atau membuat sebuah model. Nah, biasanya setelah seorang data scientist membuat sebuah model, ini bisa dilanjutkan lagi ke step ketiga gitu. Nah ini perannya mungkin lebih ke arah masing-masing divisi ya, bisnis seseorang yang ada di masing-masing divisi, tapi dia mempunyai kapabilitas tentang data gitu, sehingga dia bisa membuat data storytelling yang baik gitu ya, bisa mempresentasikan rekomendasi bisnisnya berbasis data yang di-provide oleh data scientist. Gitu. Jadi sebenarnya untuk bisa menyelesaikan satu use case atau project itu bukan data scientist sendiri sebenarnya, ada data engineer, ada data scientist, biasanya ada seorang data analis atau business analis yang membantu. Gitu. Kurang lebih ini ada 3 role ya teman-teman. Nah ini mungkin secara umum saya singgung sedikit. Data engineer itu lebih ke orang yang menyiapkan datanya, memproses datanya untuk sampai bisa diolah. Gitu ya. Kemudian data scientist itu lebih ke dari data yang ada, coba mengolah sampai akhirnya bisa memberikan sebuah output model, gitu, model matematik atau model statistik, ya, yang memang itu menjawab permasalahan, di mana hasil analisis gitu atau hasil pembuatan model prediksi yang dilakukan oleh data scientist, yang dibuat oleh data scientist. Nah,
hasilnya itu dikemas gitu ya, disajikan oleh seorang business analyst, atau kita mungkin secara umum kita nyebutnya data eksekutif. Dimana ini yang tujuannya kita present ke leaders kita, ke board gitu ya, untuk bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana data atau approach data teknologi ini bisa diselesaikan gitu melalui metodologi yang dilakukan oleh tim data. Gitu. Nah ini biasanya orang depannya nih, orang presentasinya orang data eksekutif, biasanya business analyst. Nah ini juga mungkin kalau ngomongin prospek ya, saya singgung sedikit. Jadi sebenarnya terminologi tentang data role itu banyak, tapi secara umum kita coba klasifikasikan jadi 3 ya. Ada data engineer, data scientist gitu, sama data eksekutif gitu. Nah ini ada career path-nya masing-masing gitu. Biasanya kalau data engineer itu lebih ke ngurusin infrastruktur, mengelola data, data management, data governance gitu. Kalau data scientist biasanya lebih ke nanti dia bisa mengusulkan satu use case analytics gitu ya, use case yang berbasis data, yang dimana nanti perannya lebih ke melihat dari potensi data yang ada, kira-kira business case apa yang bisa dibuat. Gitu. Nah, data eksekutif ini yang bisa menggali atau mentranslasi dari kebutuhan problem yang ada, ya, melihat problem yang ada di industri, untuk bisa bekerja sama dengan data scientist untuk bisa bikin use case apa nih untuk bisa menjawab permasalahan itu. Jadi perannya lebih ke mentranslasi dari masalah ke pembuatan solusi teknis. Gitu. Nah itu orang bisnis analis. Nah ini punya career path atau skill set masing-masing. Ya. Dan untuk prospeknya di Indonesia tuh menurut saya cukup baik ya teman-teman untuk salary ya. Bisa dibilang yang apa ya? Ini tergantung juga teman-teman apply di mana, artinya tempat bekerjanya. Tapi kebanyakan sekarang ya, terutama mungkin startup-startup yang memang lagi grow banget, itu starting point-nya kalau teman-teman punya portfolio yang bagus, itu bisa startnya cukup besar gitu, bisa bahkan untuk entry point-nya itu bisa di 2 digit lah. Jadi menurut saya needs ini bahkan di masa pandemi ini kebutuhan data science itu tetap tumbuh, gitu, tetap banyak. Gitu. Ya, ini kurang lebih gambarannya, saya kutip dari salaryexplorer.com. Nah ini mungkin saya nggak akan terlalu detail di sini karena ini lebih ke teknis ya. Nanti mungkin kalau ada yang tertarik lebih jauh boleh dibahas. Tapi saya akan cukup cepat di sini. Jadi saya mau menggambarkan bagaimana sih proses data science di industri gitu. Tadi kan secara umum ya ada data engineer, dia lebih pengelola, data scientist bikin rekomendasi model, terus yang ketiga data eksekutif lebih ke arah bisa mempresentasikan atau menyajikan rekomendasinya ke leaders. Nah ini kita bahas khusus di yang step kedua, si data scientist. Jadi basically kita coba ambil salah satu approach ya, namanya CRISP-DM. Ada 6 step, yaitu kita ada 6 step ya, business understanding, ya, data exploration, data preparation, modeling, evaluation, implementation. Jadi di 6 step ini kita akan prosesnya akan ada beberapa step yang iteratif gitu ya. Nah, saya coba jelaskan satu persatu, tapi mungkin saya akan meng-highlight beberapa step yang saya rasa penting. Jadi untuk step pertama, business understanding adalah setiap seorang data scientist ini harus tahu sebenarnya masalah yang mau dia selesaikan itu apa gitu. Problem statement-nya itu apa sih? Terus objektif dari masalah yang mau diselesaikan apa gitu. Misal masalahnya adalah bagaimana bisa, masalahnya banyak nih nasabah atau customer yang bakal mau churn, mau keluar gitu, udah nggak mau berlangganan lagi. Terus objektifnya apa? Bagaimana bisa mempertahankan customer yang ada dengan memberikan rekomendasi produk yang tepat misalnya. Itu tujuannya. Jadi harus ada permasalahan bisnis dan juga ada tujuan yang mau diselesaikan. Jadi business understanding itu harus clear, masalah apa dan tujuannya apa. Basically itu. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa atau bisa jadi tolak ukur ya. Apa sih yang perlu diukur gitu ya untuk di business understanding.
Nah, yang kedua lebih ke data exploration nih. Jadi sebelum kita mengolah data, kita harus prepare dulu datanya. Jadi apa yang harus kita siapin itu sangat berpengaruh dengan apa insight yang nanti kita akan hasilkan. Artinya dari data yang kita siapkan, ya ada approach atau metodologi machine learning yang nanti kita akan gunakan ya dengan berbagai approach. Ya akhirnya nanti itu dampaknya atau hasilnya adalah ada rekomendasi eksekusi bisnis apa yang harus kita lakukan. Nah, itu yang kita basically kita akan lakukan secara umum untuk proses pengolahan data oleh seorang data scientist ya. Nah, apa yang penting? Nah, yang penting adalah untuk memastikan bukan hanya metodologi machine learning-nya aja yang tepat, tapi juga data yang digunakan itu harus valid, harus reliable, harus ada value-nya, bukan sekedar sampah gitu, data asal datanya banyak tapi nggak valid, nggak ada impact-nya, ya akhirnya nggak berguna gitu. Jadi garbage in, garbage out, artinya kalau data yang kita masukin tepat gitu ya akan memproduce insight yang tepat. Tapi kalau data yang kita masukin nggak tepat ya hasilnya juga nggak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah ini itu yang perlu diperhatikan. Jadi data itu artinya juga kita perlu validasi gitu. Nah yang kedua kita harus bikin coba eksplorasi lah, kira-kira dari data yang ada ini informasi apa aja sih yang ada, misalnya jumlah produknya, terus bagaimana pattern dari customernya, biasanya transaksi dalam sebulan itu berapa sih gitu, dan seterusnya. Ini yang biasanya disajikan dalam bentuk chart gitu ya, grafik-grafik. Nah terus juga yang perlu di make sure adalah data yang kita lakukan, yang kita eksplorasi itu penting untuk bisa tahu sebenarnya apakah data yang digunakan itu menjawab kebutuhan bisnis gitu ya, apakah data yang kita lakukan ini bisa nanti membantu kita untuk bisa menjelaskan ke audiens ya, dan bisa akhirnya memprovide rekomendasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi melakukan data eksplorasi itu penting untuk kita mengenal dari data yang ada sebenarnya informasi apa aja sih yang kita dapat. Nah, step ketiga ini lebih ke arah data preparation, artinya menyiapkan datanya untuk bisa diolah gitu ya. Tadi kalau step pertama kita coba mendefine masalahnya dan tujuannya apa. Step kedua kita coba mengenal sebenarnya dari data yang ada informasi apa aja gitu ya. Nah, yang ketiga kita menyiapkan datanya untuk bisa diolah gitu. Jadi dari data yang ada kita kan udah dapat nih informasi dari data yang ada di step kedua tadi ya. Nah sekarang di step ketiga tuh kita coba cek misalnya apakah kita data yang dibuat ini valid gitu. Artinya misalnya kok umur customernya ada yang 2 tahun ya, padahal ini digunakan untuk melakukan transaksi jual beli, itu kan something yang nggak masuk akal. Apakah data yang berumur 2 tahun ini tetap akan mau dipakai atau dibuang gitu misalnya. Misalnya ada satu transaksi kok kosong gitu, nol. Nah ini kan something yang nggak mungkin. Nah, kira-kira mau di apa yang di input atau mau di take out aja gitu. Jadi data preparation lebih ke hal-hal teknis dari data supaya data yang nanti akan diolah itu benar-benar udah bisa reliable gitu ya. Oke. Nah ini beberapa konsep mungkin yang bisa digunakan ya. Jadi ada pembersihan datanya, melakukan transformasi, artinya mungkin dari kolom di Excel misalnya ada kolom A, B, C, D, kita membuat kolom-kolom baru yang memang kolom-kolom baru itu hasil dari penjumlahan atau pengurangan dari kolom-kolom sebelumnya misalnya gitu ya. Atau juga nanti di pengolahan data kita coba dari banyaknya ratusan kolom gitu ya, kita coba pilih variabel atau kolom-kolom yang memang punya pengaruh aja nih. Kalau yang nggak berpengaruh nggak kita gunakan gitu. Jadi data preparation ini lebih ke coba memvalidasi datanya, coba memilih field atau kolom apa aja atau variabel apa aja yang mau kita gunakan sampai nanti datanya akan mau kita olah gitu, mau kita lakukan prediksi misalnya. Nah itu data preparation. Nah step keempat gitu ya,
tadi step ketiga nyiapin datanya, step keempat kita mulai mengolah datanya nih. Nah, pengolahan datanya sendiri juga tergantung dari objektif masalahnya. Ada misalnya kita mau melakukan klasifikasi, misalnya tujuannya adalah mau mencoba melakukan klasifikasi mana nih customer yang bakal mau diberikan kredit gitu. Jadi kita coba klasifikasi mana yang akan diberikan kredit, mana yang enggak gitu. Mana customer yang beresiko, mana yang enggak. Nah, misalnya approach-nya mau klasifikasi, berarti kita menggunakan supervised learning gitu kan. Nah, misalnya kita mau memprediksi penjualan atau demand planning, misalnya di perusahaan manufaktur. Kira-kira spare part A ini di tahun depan kita harus siapkan berapa banyak ya. Kita coba melakukan regresi, ya, prediksi yang hasilnya itu sebuah value. Nah, itu dilakukan dengan approach regression, misalnya tadi. Jadi, ini balik lagi, metodologi itu tergantung dari objektif atau tujuan yang mau dibuat gitu, atau yang di state di awal tadi di business understanding ya. Jadi semuanya tergantung dari balik lagi masalah apa yang mau diselesaikan. Oke, itu tadi klasifikasi. Nah, sesudah kita melakukan sebuah misalnya tadi prediksi atau melakukan klasifikasi gitu ya, kita sekarang melakukan implementasi nih. Implementasi artinya yang tadinya kita udah dapat gitu kan, misalnya dari hasil klasifikasi itu ada yang champion, ada yang challenger nih. Kita bagi nih klasifikasi. Jadi kita coba implementasikan ke dalam sebuah solusi. Kira-kira dari dua klasifikasi ini yang mau kita coba fokusin yang mana nih? Kira-kira revenue yang kita dapat dari segmen yang A misalnya champion itu berapa banyak gitu. Jadi implementasi lebih ke coba dari approach yang kita dapat ya, metodologi yang kita dapat, kita tuangkan ke dalam platform teknologi yang nantinya itu akan dilakukan secara penuh gitu. Artinya gini, jadi kalau misalnya tadi balik lagi ke konsep di awal gitu ya, seorang data scientist kan memprovide sebuah solusi ya, sebuah solusi di mana solusi itu harus diimplementasikan dalam bentuk konkret. Misalnya contoh kita bikin algoritma untuk mencari, misalnya contoh di aplikasi ojek online gitu ya, algoritma untuk mendeteksi driver, untuk mencari driver. Nah, algoritmanya itu harus diimplementasikan ke dalam apps, di apps ojek online-nya, supaya nanti ketika kita order itu kita bisa dapat driver gitu. Jadi algoritmanya bukan berhenti di laptop kita doang, tapi bisa diimplementasikan sampai di tahap platform atau teknologi yang nanti jadi ujung untuk customer gunakan gitu. Itu kurang lebih gambaran implementasi. Nah, step terakhir, secara berkala metodologi yang kita buat atau model yang kita buat ini harus dievaluasi secara terus-menerus gitu. Jadi bukan something yang setelah kita sekali buat terus selesai gitu. Jadi terus-menerus akan dievaluasi. Nah, ini mungkin pembahasan keempat ya. Saya agak cepat di sini. Jadi kenapa sih, atau bisa dibilang tips apa sih yang mungkin bisa jadi saran ya buat teman-teman semua yang nanti mau coba berkarir di dunia data gitu. Jadi ada beberapa skill set atau mungkin tips ya. Saya agak cepat di sini. Satu, teman-teman coba menguasai beberapa teknologi gitu ya. Jadi singkatnya mungkin tools programming, atau satu lagi tuh SQL. Nah, itu mungkin menjadi teknologi dasar lah yang memang teman-teman harus miliki. Jadi programming, SQL itu basic teknologi atau toolbox yang harus dimiliki. Kedua, teman-teman harus punya data untuk teman-teman eksplorasi atau coba ekspor gitu ya. Kemudian teman-teman sering baca media yang berkaitan tentang data, banyak, ada O'Reilly, Analyticspedia, dan seterusnya. Yang keempat, teman-teman harus bisa praktis. Jadi selain data yang teman-teman udah dapat,
teman-teman coba bikin satu portfolio gitu, bikin sebuah project, sebuah use case yang sekarang banyak gitu, kompetisi data, atau ada di satu platform namanya kaggle.com, di situ isinya kompetisi data gitu. Yang kelima, teman-teman bisa ikut kelas-kelas online gratis, banyak di DSI ada, di IKRA juga ada, teman-teman bisa lihat atau follow nanti di Instagram. Terus teman-teman juga yang paling penting nih, berjejaring, engage gitu, karena orang-orang nggak akan kenal expertise teman-teman kalau teman-teman nggak bergaul, nggak networking, dan teman-teman juga bisa menambah knowledge dari industri lain atau perspektif lain dengan cara berinteraksi atau bernetworking dengan yang lain gitu. Jadi sangat penting untuk kita berjejaring. Nah, ini contoh program di DSI ya, ada namanya Melek Series, misalnya belajar tentang suatu teknologi Amazon Web Service, atau di IKRA ini juga ada program data fellowship untuk teman-teman yang memang mencari kerja gitu. Jadi bisa dipantau nanti. Nah, ini mungkin some tips untuk teman-teman bisa apa ya, jadi apa sih kira-kira skill set selain teknis yang perlu dimiliki gitu ya. Saya cukup cepat di sini ya. Satu, sering-sering baca buku, baca artikel ya untuk menambah wawasan. Kedua, sering involve di aktivitas organisasi atau volunteering, karena dari situ teman-teman bisa punya pengalaman, bisa belajar teamwork dan seterusnya. Terus teman-teman juga berjejaring, ya artinya ikut event, ketemu orang, berdiskusi. Keempat, teman-teman harus punya kemampuan komunikasi, ya, baik speaking, writing, listening. Kemudian juga skill set computer skills yang mungkin hal-hal mendasar seperti Microsoft Office gitu, atau tools programming tadi ya, Python, R. Kemudian, nah ini mungkin beberapa hal yang nggak kalah penting ya, menjadi pembeda antara satu data scientist ke data scientist lainnya, yaitu creativity, ya, karena untuk bisa menyelesaikan masalah bukan hanya kemampuan teknis yang harus dimiliki, tapi bagaimana kemampuan untuk bisa punya pendekatan baru, approach baru yang memang itu bisa membantu menyelesaikan masalah. Nah, yang ketujuh, kemampuan untuk selalu punya mindset memberikan solusi gitu ya. Yang ke-8, teamwork. Jadi data scientist itu tadi ya bukan bekerja sendiri, karena ada role lain, ada divisi lain yang kita juga perlu bantuan mereka. Yang ke-9, nah ini yang mungkin beberapa personal traits yang perlu dimiliki gitu ya. Mungkin yang saya highlight salah satunya adalah tentang persistensi. Jadi seorang data itu karena mungkin informasi sekarang banyak, ya harus persisten. Artinya harus sering ngulik data, mungkin nggak ketemu, kenapa nih masih error, kenapa nih kok algoritmanya belum jalan ya, coba cari misalnya di Stack Overflow, coba lagi dengan cara baru dan seterusnya. Jadi terus ngulik itu hal yang penting, ekspertis yang penting untuk dimiliki seorang data. Kemudian yang kelima, saya cukup cepat, ini contoh CV ya teman-teman. Saya mungkin tips and trick interview nanti bisa dibahas di pertanyaan atau bisa dibaca ya lebih lanjut. Saya mungkin mau ngasih contoh aja. Ini mungkin CV dan CV saya salah satu teman di IKRA yang ikut program tadi data fellowship. Jadi mungkin yang mau saya highlight selain working experience yang mana perlu di-describe apa yang dikerjakan oleh teman-teman gitu ya. Yang perlu juga teman-teman tulis adalah kemampuan teknologi yang teman-teman miliki. Jadi yang ditulis itu bukan hanya teman-teman menguasai satu teknologi tertentu, tapi juga di teknologi tersebut teman-teman bisa apa? Karena di satu teknologi kan fiturnya banyak. Nah, setiap teknologi punya kecenderungan misalnya lebih ke untuk mengelola datanya, atau lebih tujuannya untuk bisa mengolah datanya, membuat prediksi, atau lebih ke cenderungnya membuat sebuah visualisasi. Nah, itu yang lebih kemana? Itu yang perlu di-describe di setiap teknologinya. Kemudian mungkin kalau ada teman-teman achievement atau publikasi atau informal education, itu juga perlu dicantumkan. Ya, atau mungkin pengalaman organisasi. Nah, yang nggak kalah penting juga adalah project data yang teman-teman lakukan gitu. Jadi projectnya apa dijelaskan, dan kalau ada sampel output dari projectnya gitu, portfolionya itu juga dicantumkan, seperti link-link yang ada di sini. Gitu.
Nah, itu yang jadi dasar untuk teman-teman bisa CV yang perlu ditaruh di CV itu project-project demikian lah, project data. Jadi mungkin kurang lebih itu untuk gambaran CV-nya. Last but not least, mungkin quick aja. Ini beberapa contoh use case tadi ya, bentuk-bentuk project data tuh seperti apa sih? Misalnya kita melakukan sentiment analysis menggunakan data Twitter. Kita bisa melihat yang kiri itu bentuknya acak, berarti itu organik gitu ya. Akun-akun yang nge-tweet organik tentang korupsi nih teman-teman. Yang kanan tuh ada polanya, berarti ini anorganik nih, berarti buzzer gitu. Jadi teman-teman bisa ngedetect pola gitu ya, terus mungkin akun-akun tertentu yang memang menjadi sumber informasi gitu. Misalnya data sosial media atau data dari Facebook gitu, kita bisa ngelihat preferensi orang yang like Lady Gaga itu sebenarnya personalitinya seperti apa sih. Nah ini yang di kampanye Trump waktu itu menggunakan data dari Facebook. Nah, ini satu pendekatan pakai psikometrik gitu ya, berbasis data. Sekarang ada chatbot gitu ya teman-teman, bisa dilihat kok bisa jawab otomatis ya, chatbotnya relevan lagi jawabannya. Nah ini artinya mesin algoritma di belakangnya udah diajarin kalau pertanyaan ini jawabnya ini ya. Bahkan bahasa-bahasa yang memang mungkin bahasa informal juga digunakan. Nah, contoh lainnya use case yang ada di digital banking banyak, misalnya ngomongin tentang kredit gitu ya, mungkin tentang rekomendasi produk, terus mungkin bagaimana menurunkan customer yang mau churn gitu ya, mau keluar supaya tetap terjaga nggak akhirnya keluar. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya use case di bidang data yang teman-teman bisa pelajarin, dan itu sangat baik jika teman-teman punya pengalaman itu atau punya portfolio itu sebelum masuk ke dunia kerja gitu. Itu sih mungkin contoh-contoh atau gambaran yang teman-teman bisa kebayang apa sih data science use case. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini ya. Nanti untuk lebih lanjut bisa di sesi pertanyaan, atau kalau nanti mungkin tidak terjawab bisa kontak saya di email gitu ya, bisa tertera di sini, atau bisa japri di LinkedIn atau di Instagram Nabil Badri, atau bisa WhatsApp juga di nomor saya. Oke, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hashim ya. Oke, terima kasih banyak Mas Nabil sudah menjelaskan sebegitu lengkapnya. Tepuk tangan dulu. Waduh. Secara virtual. Oke. Ini udah banyak pertanyaan nih Mas Nabil, buat Mas Nabil. Udah aku rangkum beberapa. Mungkin yang pertama nih, pengen tahu Mas Nabil kan punya background sebagai matematika ya, di matematika terus masuk ke dunia data. Sebenarnya apa sih turning point yang Mas Nabil rasakan sehingga tahu kalau dunia industri ini beda nih sama skill yang dimiliki saat lulus pada saat itu. Dan ketika udah tahu itu, what did you do? Jadi waktu itu mungkin saya juga mungkin sebagian teman-teman juga ngerasain ini saat kuliah gitu ya, mungkin walaupun udah semester akhir belum tahu nih sebenarnya mau kerja di mana gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang saya yakini ya waktu itu, bahwa sebagai lulusan manapun ada beberapa kemampuan baik non teknis gitu ya yang harus kita miliki. Jadi saya bisa bilang waktu itu berangkat dari di 2015 ya, waktu itu di 2015 saya lulus, saya tuh dari situ melihat prospek data itu cukup tinggi gitu ya, walaupun mungkin terminologi data scientist belum hype banget di pertama saya lulus, tapi ngomongin tentang pengolahan data, big data itu mulai in. Nah, berawal dari tahu update yang ada di industri karena saya suka berjejaring gitu ya. Nah, dari situ juga akhirnya saya tahu gitu. Saya kenal, mungkin waktu itu kenal Mas Hashim, mungkin beberapa teman-teman lainnya yang memang udah bekerja juga, atau mungkin yang lebih senior dari saya gitu ya, yang saya temuin. Saya dari situ melihat kok mereka bisa punya satu expertise yang menarik ya, bisa punya offering dari berbagai company yang menarik gitu ya. Apa sih yang menjadi pembeda mereka gitu kan? Saya lihat
selain memang kemampuan teknis gitu ya teman-teman, kemampuan untuk terus belajar gitu ya. Belajar dalam artian bukan hanya apa yang kita dapat di kuliah, tapi juga belajar dari apa yang ada di lingkungan kita gitu. Jadi turning point saya itu waktu itu saya ngerasa saya ini seorang yang pengen bisa bantu menyelesaikan masalah gitu. Jadi saya nggak pengen jadi orang yang cuma tahu apa sih yang harus dikerjain gitu kan. Jadi saya ngelihat role data scientist itu menariknya adalah bukan berkaitan tentang bikin algoritma apa, tapi juga bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Nah, di mana idealisme itu mungkin ya yang membuat saya coba explore gitu, kemampuan apa lagi sih atau kapabilitas apa lagi sih yang harus saya coba equip gitu ya, atau saya pelajarin ya, kemampuan untuk bisa terus belajar ya. Artinya kemampuan akhirnya di situ saya juga ketemu orang-orang hebat yang saya lihat mereka punya apa ya, semangat ketika ketemu orang baru, mindsetnya tuh wah, ketemu orang baru saya berarti ada ilmu baru nih yang saya dapat. Dan sebaliknya ketika ketemu orang baru berarti ada something yang harus saya sharing ke orang baru. Akhirnya secara tidak langsung kan dapat ilmu baru, orang lain juga jadi kenal kita gitu. Akhirnya network kita kebuka gitu. Nah, salah satu turning point yang nyata waktu itu adalah saya masuk World Bank. Saya pernah waktu itu interview di salah satu market research ya, sebelum saya apply di World Bank, saya ditolak waktu itu. Padahal waktu itu cita-cita saya padahal apply di situ karena dekat rumah doang tuh, dekat rumah terus saya apply gitu kan. Ternyata saya coba apply di World Bank yang tadinya saya nggak expect untuk diterima ya. Tapi karena salah satu waktu itu kolega saya di World Bank kenal saya gitu, saya pernah ngobrol ke beberapa orang di sana, saya bisa keterima tanpa ada proses seleksi waktu itu. Jadi saya ngerasa kayaknya kemampuan teknis itu penting tapi bukan segalanya. Jadi kemampuan untuk teman-teman bisa berjejaring, belajar, punya wawasan lain atas satu masalah itu nggak kalah penting gitu. Itu sih Mas Hashim. Jadi mungkin saya mau highlight secara umumnya kemampuan non teknis juga perlu dimiliki nih oleh teman-teman data juga. Nah, ini sangat relate sih sama bahasan kita saat ini. Biar kita nggak terlalu panjang bahas masalah selalu data scientist dan data scientist kan. Apalagi kan Mas Nabil tadi bilang kalau 2029 itu data scientist udah bakal nggak laku nih. Udah digantikan oleh posisi data lainnya yang lebih scattered atau lebih dibutuhkan oleh company. Bahkan mungkin ada profesi data yang porsi teknikalnya itu sangat rendah. Misal kayak market research atau apapun itu. Nah, Mas Nabil boleh ngasih gambaran nggak sih ke kita sebenarnya role data apa saja yang mungkin di 2020 ini udah kelihatan yang possible untuk teman-teman ini kembangkan dari sisi passionnya, dari sisi kemampuannya. Soalnya kan kalau kita lihat data scientist itu harus punya skill yang sangat lengkap, yang sangat besar dan sangat luas. Nah, kalau ngelihat dari background teman-teman ini, apalagi yang background-nya non IT ataupun non data, non matematika, ada gambaran nggak Mas Nabil? Oke, mungkin lebih ke apa sih yang mungkin perlu di-adapt gitu ya Mas Hashim ya. Jadi atau kenapa? Posisi tentang data saat ini yang nggak harus data scientist tapi bisa dikembangkan oleh teman-teman dan sedang dibutuhkan oleh company kayak gimana? Oke, jadi mungkin gini teman-teman, gambarannya sekarang itu ada salah satu terminologi ya di industri namanya self-service, kalau pernah dengar. Ya, mungkin teman-teman di industri pernah dengar self-service, yang artinya setiap divisi gitu ya, setiap divisi, walaupun dia divisi bukan divisi data, jadi bukan divisi IT, bukan divisi data, dia harus punya kemampuan untuk bisa mengelola dan mengutilisasi datanya. Jadi makanya role yang muncul di masa mendatang gitu tadi yang Forbes bilang itu mungkin bukan tentang kaitannya bukan data scientist, misalnya produk customer insight gitu. Jadi misalnya seorang customer analis
nama title-nya gitu. Atau nanti bentuk nama title-nya seorang HR scientist karena dia dari divisi HR. Ya. Jadi yang mau saya sampaikan sebagai seorang yang mungkin punya background teknis akan baik kalau kita tadi balik lagi ya turning point atau apa sih yang harus kita miliki ya kita harus coba punya portfolio, artinya kita coba fokus ke salah satu bidang tertentu atau yang kita passion atau kita tertarik ya, misalnya di bidang finance atau misalnya di bidang logistik gitu ya, atau di bidang kesehatan yang kita tertarik gitu ya, itu akan sangat membantu untuk teman-teman bisa punya positioning lebih baik gitu dibanding orang data lainnya, karena teman-teman punya knowledge yang cukup untuk menjawab permasalahannya gitu. Jadi bukan cuma kemampuan teknis gitu. Jadi itulah yang kenapa tadi kebutuhan data scientist itu title-nya berubah ya, karena perspektifnya itu bukan dilihat bagaimana metodologi yang harus dilakukan atau bisa punya kemampuan teknis apa, tapi bisa membuat business value apa, punya value creation apa gitu. Artinya kan itu perlu satu business knowledge atau domain knowledge tertentu gitu kan yang harus kita pelajarin gitu. Got the point. Jadi istilahnya kita nggak harus paham technical secara besar atau semua dipelajarin, tapi kita harus fokus ke bidang kita apa. Kita perdalam sense data kita perdalam sense problem solving kita, sehingga kita bisa istilahnya memberikan value pada bidang tersebut ya Mas Nabil. Betul. Nah kalau mungkin melihat tren juga Mas Nasim, sekarang kan banyak ya tools-tools yang memang udah cukup helpful lah, nggak sampai ngoding row by row gitu ya. Kalau mau start lebih mudah itu udah ada toolsnya gitu. Jadi itulah akhirnya kenapa Mas Nasim? Udah banyak banget, Iya, udah banyak kan. Yang kita masukkan aja modelnya udah generate langsung. Udah generate langsung, betul. Jadi akhirnya ya bukannya nggak penting ya teori atau konsep. Misalnya saya belajar statistik di saat kuliah, tetap perlu gitu ya untuk di tahap yang mungkin lebih lanjut gitu ya, lebih lanjut atau lebih advance gitu. Tapi untuk sampai di step awal untuk bisa mengolah data ya kita harus punya mindset problem solving gitu, punya mindset bukan hanya model apa atau output apa ini yang kita hasilkan, tapi apakah output yang kita hasilkan ini punya value, punya manfaat gitu. Tapi Mas Hasim mungkin nambahin sedikit, walaupun mungkin selain kemampuan problem solving atau pengetahuan atas domain knowledge tertentu, tapi saya mau highlight mungkin basic teknis yang perlu dimiliki oleh seorang orang yang mau berkecimpung di bidang data ya. Satu, berkaitan tentang business knowledge, itu tadi ya. Kedua, kemampuan programming menurut saya juga penting, artinya kemampuan untuk menguasai satu teknologi tertentu, bisa start dari yang paling mudah sampai yang mungkin tools programming. Nah, sama satu lagi yang mungkin kadang lupa gitu, Mas Hasim, ini mungkin pembahasannya agak teknis yang namanya SQL, belajar database. Jadi untuk bisa ngolah data, artinya kan datanya harus ada dulu gitu ya. Kadang data yang ada itu belum tersedia, kita harus ambil dulu. Untuk bisa ngambil datanya itu harus punya kemampuan teknis, namanya nama toolsnya SQL. Mungkin tiga itu maksudnya. Oke, berarti harus tahu business knowledge-nya dulu, tahu SQL atau istilahnya data management lah ya. Kita ngambil datanya, ngolah data, ngerapiin data, setelah itu programming, kita analisis datanya, kita model dan dapatkan hasilnya. Yes. Oke, kita move ya Mas Nabil. Udah bahas masalah gimana positioning dulu Mas Nabil untuk memahami masalah data scientist. Sekarang masuk ke case Mas Nabil di IKRA. Yang saya tahu sih di IKRA, mungkin awal-awal berdirinya IKRA ataupun beberapa tahun lalu IKRA sempat punya project pro bono ya. Project volunteer ke pemerintahan maupun ke perusahaan konvensional. Kenapa sih mau memulai dari sisi pro bono dulu untuk mengenalkan data scientist atau data analisis? Dan ada temuan menarik apa nih dari proyek-proyek yang sudah dijalani? Oke, sebenarnya berawal dari itu diskusi di sore hari nih Mas, teman-teman sama teman-teman IKRA ya. Banyak
talent di Indonesia itu yang mau belajar tentang data gitu ya, data yang ada di industri gitu ya. Tapi ada beberapa yang mungkin keterbatasan biaya, ada yang nggak punya akses untuk bisa dapat real data set gitu. Artinya apa sih yang terjadi di industri gitu, yang mungkin nggak sempat magang atau mungkin magangnya nggak terlalu berkecimpung di bidang data gitu kan. Akhirnya kita bikin program tadi yang saya sempat sampaikan, data fellowship, itu di mana salah satu bentuk programnya adalah setelah training gitu ya. Ini programnya gratis tapi diseleksi ya. Training. Nah, setelah itu ada 2 bulan masa untuk mengerjakan proyek. Nah, disitulah 2 bulan proyek itu kita dapat atau minta lah data dari partner yang sifatnya pro bono, Mas Hashim. Sifatnya pro bono, tujuannya supaya teman-teman yang belajar atau ikut program fellowship ini punya kesempatan bikin real portfolio gitu. Dimana kalau kita ngambil dataset yang ada di publik gitu, yang ada di internet, mungkin kan itu dataset yang more likely udah rapih gitu ya. Jadi nggak kebayang gitu susahnya ngolah data nanti kalau udah kerja tuh gimana. Nah, itulah tujuan kita bikin program data pro bono supaya kita bisa dapat satu masalah, tujuannya mencari masalah supaya masalah ini teman-teman yang ikut program fellowship bisa ngerasain gitu. Dan akhirnya sebagian talent mungkin di Indonesia bisa ngerasain ini loh yang harus kita pelajarin, bukan hanya kemampuan teknis mengolah data, tapi bisnis mindset-nya ada tadi yang saya bilang. Terus SQL-nya juga harus bisa gitu ya, kemampuan mengelola datanya itu sih Mas tujuannya, jadi supaya bisa dapat real portfolio buat teman-teman. Nah, menariknya juga dari situ buat Ikra ya jadi belajar gitu bahwa antar industri itu gap-nya juga jauh Mas. Artinya antara telco, banking mungkin itu yang paling mature, tapi kalau udah masuk ke FMCG, manufacture, itu mungkin use case datanya bisa beda jauh gitu. Jadi kalau ngomongin yang advance, biasanya mungkin di tempat Mas Hashim nih telco atau mungkin di industri banking, itu ngomongnya udah advance analytics gitu. Tapi mungkin kalau di sektor lain cukup dengan deskriptif, itu juga udah cukup useful ya, bikin satu data visualisasi menarik itu juga berguna gitu. Jadi dari situlah kita jadi belajar, oh industri ini masalahnya tuh ini, kebanyakan industri ini masalahnya ini, dan approach-nya juga jadi beda-beda gitu. Itu sih Mas Hashim mungkin temuannya ya kalau buat Ikranya sebagai perusahaan. Oke. Nyambung nih Mas Nabil, dari pertanyaan dari Mas Satria Bayu. Jadi kan kalau Mas Nabil melihat positioning perusahaan konvensional saat ini nih, atau industri yang istilahnya di tingkat maturity-nya masih rendah, challenge terbesar apa sih yang mereka hadapi saat ngelola data? Apakah dari sisi talent-nya kah, dari sisi kesiapan datanya kah, atau sebenarnya dia nggak paham nih value bisnisnya? Ini dari sisi talent-nya Mas ya? Talent-nya apa perusahaannya Mas? Sorry. Dari perusahaannya, challenge apa sih yang terbesar yang mereka hadapi saat mengelola datanya? Oke. Ada berbagai macam masalah ya Mas ya kalau yang saya temuin, tapi kebanyakan yang saya temuin itu masih di seputar paling bottom itu sebenarnya datanya belum ada Mas. Masih banyak company yang mungkin mau coba mengelola data tapi datanya belum ada gitu. Tapi kita coba step forward lah ya ke satu langkah berikutnya. Let's say datanya udah ada nih. Nah, kebanyakan company yang mau coba berprospek atau coba mengolah di bidang data itu, data yang tersedia itu terpencar-pencar Mas Hashim. Jadi ada di divisi A gitu, atau di divisi A itu ada di laptop si orang pertama, orang kedua gitu. Jadi belum terintegrasi datanya. Belum ditempatkan di satu, kalau tadi saya sebutkan misalnya di satu data warehouse tertentu atau di satu data lake tertentu gitu. Yang akhirnya untuk coba mengakses data atau misalnya kita nyari dataset apa, table apa itu, jadi belum kita bingung nyarinya kemana gitu. Jadi akhirnya untuk bisa menyelesaikan satu bisnis problem, takes time-nya bukan di pengolahan data tapi nyari datanya di mana. Itu yang terjadi pertama. Nah, selain datanya belum terintegrasi, biasanya yang kita juga temuin itu adalah lebih ke
antar divisi mungkin di beberapa big company ya mungkin ya yang saya temuin belum tentu mungkin akses untuk bisa saling share datanya itu antar divisi itu juga mungkin itu perlu leadership atau mungkin regulasi di company tersebut yang jelas supaya untuk bisa share datanya dan bisa menyelesaikan satu masalah itu bisa mengakses data dari divisi A, divisi B, gitu misalnya divisi marketing. Oh kita butuh data dari divisi operation nih, kita bisa dapat akses juga. Nah kadang kita butuh data dari divisi operation misalnya, tapi kita nggak bisa dapat aksesnya karena mereka nggak punya kepentingan gitu. Jadi kadang permasalahan birokrasi itu juga terjadi. Nah, kalau dari sisi mungkin regulasi atau tata kelola mungkin itu, tapi kalau lebih dari sisi teknisnya yang lebih sering terjadi mungkin lebih ke tadi ya kreativitas gitu yang menurut saya yang cukup jadi pembeda kreativitas atau kemampuan problem solving yang memang itu balik lagi tergantung orangnya gitu ya atau mungkin tergantung bentuk timnya. Artinya kadang yang kita temuin output yang dihasilkan itu lebih ke dari sisi teknis tapi mungkin value yang dihasilkan belum ada gitu. Jadi kalau saya jumpain jarang yang bermasalah itu dari sisi metodologinya kurang advance, biasanya sih enggak, tapi lebih ke bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Ini 3 itu sih Mas kita sering temuin. Got it. Bagus banget sih apa yang disampaikan Mas Nabil ini. Jadi teman-teman ini bisa kebayang ya. Jadi apalagi kalau di perusahaannya atau di tempat kerja atau sebenarnya masih belum kerja juga, kebayang nanti di dunia kerja itu seperti apa. Jadi nggak serta-merta semua data atau infrastruktur itu tersedia rapi. Dan kita dituntut seperti apa nantinya. Istilahnya kita juga harus memahami lah istilahnya dari sisi bisnisnya kayak gimana, bagaimana kita mengelola data sampai mendapatkan hasil atau rekomendasi dari data untuk menjawab value tersebut. Nyambung lagi nih Mas Nabil, sebenarnya kan prospek dunia data ke depan ini sangat bagus, sangat berkembang. Sebenarnya gimana sih kesiapan talent saat ini dalam menghadapi shifting di era data ini? Apakah memang sudah, apalagi di Indonesia ya, tadi kan Mas Nabil bicara masalah di luar kayak gimana, kita ngomong real case di Indonesia. Dan gimana kesiapannya dan apa nih yang perlu disiapin buat teman-teman yang ada di sini? Oke, saya sih mungkin tipsnya nggak banyak ya dari sekian slide yang tadi saya present gitu ya Mas. In a nutshell mungkin saya bisa bilang yang udah siap itu sekarang kalau saya lihat universitas udah mulai update gitu ya, artinya di banyak mata kuliahnya udah belajar tentang pengolahan data gitu ya. Saya lihat walaupun mungkin jurusannya bukan jurusan IPA, sains misalnya, tapi misalnya jurusannya teknik, bahkan itu juga udah ada tuh belajar pengolahan data, mungkin masih hal yang mendasar tapi udah mulai ada gitu. Nah itu saya lihat kesiapannya udah cukup baik sih dari universitas, artinya coba mengejar ya, gitu. Walaupun mungkin belum kekejar nih perkembangan yang ada di industri, dan begitu juga dari pemerintah mulai beberapa diantaranya ya. Satu, bikin digital talent yang teman-teman tahu mungkin dari Kominfo, itu beasiswa gratis buat orang-orang untuk belajar tentang data. Itu juga menurut saya juga satu yang baik. Dan sekarang banyak nih perusahaan-perusahaan yang memang buka kesempatan magang gitu di bidang data. Menurut saya perkembangan cukup baik lah gitu dari sisi dari pemerintah, dari universitas, bahkan juga mungkin teman-teman kalau misalnya saya jumpain banyak loh mahasiswa walaupun mungkin dia punya kesibukan belajar di kuliah, tapi dia udah mulai banyak ikut online course gitu tentang data ya, ikut kelas online atau kelas offline ya, itu udah banyak. Nah tapi yang mau saya highlight bukan belajar tentang teknis datanya ya, balik lagi mungkin teman-teman udah sering terpapar ya, itu something yang penting ya, bukan saya nggak mau meng-highlight itu something yang penting, tapi yang menurut saya masih kurang gitu di Indonesia adalah dua hal sih ya. Hal pertama tentang tadi balik lagi portfolio, bagaimana teman-teman
bisa tahu gitu ilmu yang teman-teman pelajari itu bisa diaplikasikan gitu ya. Artinya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan industri atau permasalahan apa sih yang terjadi di industri, seberapa kompleks, needs-nya tuh seperti apa. Nah itu menurut saya walaupun ya sekarang good-nya adalah udah ada kurikulum itu tapi belum sampai di ranah mengaplikasikannya gitu Mas. Jadi menurut saya untuk kesempatan untuk bisa punya portfolio di bidang data, ya, real portfolio di bidang data itu masih minim. Makanya mungkin kalau teman-teman yang masih kuliah, kesempatan magang, menurut saya bukan insentifnya yang dicari, tapi project apa atau use case apa ini teman-teman yang dikira. Karena itu lebih valuable, menurut saya lebih menjual ketika teman-teman mau interview dibanding teman-teman magang di perusahaan A, tapi mungkin use case-nya mungkin sederhana atau mungkin kurang clear gitu ya. Menurut saya itu lebih valuable. Jadi tips pertama adalah teman-teman coba building portfolio, bisa dengan magang gitu ya, atau misalnya ikut lomba tadi di kaggle.com ya, atau ikut lomba-lomba kompetisi data gitu. Itu will be good sih buat teman-teman ya untuk bisa building portfolio. Itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi karena saya juga bersyukur ya bisa ketemu teman-teman Mas Hasim dan teman-teman lainnya di Data Science Indonesia, saya jadi banyak belajar gitu. Banyak belajar, oh ternyata data scientist di perusahaan A itu role-nya ini, apa sih yang mereka lakuin, mereka tuh ngerjain use case ini. Oh, use case itu dipakai buat apa ya? Jadi saya belajar tadi balik lagi, saya ketemu orang, saya bisa belajar, dan termasuk saya juga bisa sharing gitu, apa yang saya kerjain di tempat saya, artinya bisa bertukar knowledge. Si orang yang saya temuin itu dia tahu saya punya kapabilitas apa atau saya punya interest apa, dan saya sebaliknya saya bisa dapat ilmu baru dari dia gitu. Jadi kemampuan networking itu yang menurut saya penting banget dan harus digalakkan lah gitu. Nah itu yang apa ya, teman-teman bisa salah satunya dengan ikut komunitas gitu atau bikin peers bareng, kelompok belajar ya. Artinya bisa saling mengenal, dan itu bukti nyata juga teman saya yang lebih sering berjejaring walaupun mungkin secara kemampuan teknikal nggak yang jago gitu ya, bisa dibilang ya in average lah, in average dia punya kesempatan untuk banyak offering karena yang kenal dia banyak, orang-orang tahu gitu dia bisa apa, at least itu. Jadi dua kemampuan itu sih menurut saya, building portfolio sama networking ya. Sama ditambah lagi ya mungkin buat nambah perspektif atau wawasan, selain baca buku, ikut event, ikut workshop, latihan. Karena di situ teman-teman akhirnya update juga apa sih yang terjadi di industri, teknologi berkembang bagaimana. Ya, 3 itu sih Mas Hasim. Siap Mas Nabil. Terus ini ada temen yang mau minta tips nih. Soalnya dia lagi kerja di suatu company yang istilahnya kagetan tentang data scientist. Jadi baru hire data scientist, sudah yang belum paham mengenai gimana mengelolanya, dan apa-apa data scientist. Minta tips dong Mas, gimana manage ekspektasi mereka terhadap data scientist. Oke, jadi yang menanya nih seorang data scientist berarti ya Mas ya? Iya. Oke. Nah biasanya kalau mungkin kalau boleh kasih saran ya, sebelum kita mengiyakan itu apa yang di-assign ke kita juga coba apa ya, secara teknis mungkin men-scooping sebenarnya yang tadi. Mungkin kalau approach apa di data di tadi step-step pengolahan data, step pertama itu business understanding menurut saya yang paling penting ya. Paling penting kenapa? Karena di situ kita coba men-set ekspektasi gitu, menyamakan persepsi problem apa sih yang kita kerjain gitu ya, tujuannya apa nih untuk bisa menghasilkan, misalnya menaikkan revenue 2 kali lipat dengan metodologi A, berapa lama timeline-nya. Jadi business understanding itu jadi satu step yang menurut saya paling krusial dari semua step lainnya, karena itu fondasi ya. Jadi secara teknis mungkin itu Mas yang perlu dibahas ya sama usernya gitu ya, let's say ya. Jadi in terms of problemnya apa, scoping artinya secara timeline dan outputnya apa, itu yang perlu disamakan. Nah
selain itu biasanya juga yang penting yang untuk dilakukan adalah teman-teman atau Mas coba ini juga, artinya coba berdiskusi dengan leaders atau leadersnya, artinya ketika dapat satu assign itu juga jangan langsung oke, instruksi dipegang, tapi dipastikan juga. Kadang menariknya ya, ini saya juga pernah temuin, jadi usernya ini bilang tolong Mas kerjain A gitu ya, padahal yang dibutuhin bukan A gitu. Padahal untuk bisa menjawab pertanyaan atau masalahnya dia itu adalah bukan problem A, tapi problem B gitu. Yang dimana itu bisa kita tahu ketika kita benar-benar in-depth diskusi sama dia. Jadi komunikasi, kemampuan kita berkomunikasi itu penting banget ya sama user ya. Jadi seorang data scientist itu memang bisa dibilang paket komplit lah. Bukan kemampuan teknis, tapi harus punya kemampuan komunikasi karena dia harus bisa menerjemahkan ya sebenarnya real problemnya apa sih dan mentranslate solusinya apa. Itu sih Mas mungkin tipsnya ya. Jadi kebanyakan bisa selesai dengan tadi business understanding-nya clear, yang kedua in-depth discussion gitu. Jadi benar-benar memahami kebutuhan bisnisnya, dan sebenarnya solusi ini nggak relate ke salah satu masalah yang disampaikan saja, bisa jadi masalah lain-lain juga gitu ya Mas Nabil. Kadang kita juga perlu menemui beberapa pihak lainnya, Mas Hasim. Jadi stakeholder lain supaya oke, make sure ini nih, gitu sih. Biar solusi yang dibangun pun komprehensif juga kan ya? Yes, betul. Exactly. Ya, Mas Nabil, ini ada pertanyaan dari Mbak APD nih. Sebenarnya ini bicara masalah triple helix, bagaimana hubungan dari industri, government sama university ya. Jadi istilahnya terutama yang sudah DSI ataupun IKRA eksekusi ini sebenarnya bagaimana approach ke ketiganya. Soalnya Mbak PD ini menjelaskan ada salah satu case terkait COVID sebenarnya. Sebenarnya apakah ada harapan nggak sih sebenarnya data scientist ini di Indonesia? Soalnya dia tuh ngelihat pemerintah aja sekarang udah nggak percaya dengan data yang dibuat oleh data researcher. Sebenarnya data scientist di Indonesia ini masih dibutuhkankah atau masih ada harapankah atau kayak gimana? Oke. Kalau menurut saya sih mungkin ngeliatnya lebih ke ya ada beberapa lah mungkin statement itu yang muncul ya. Jadi dan memang nggak sedikit akuin. Tapi menurut saya pemerintah juga ya punya keluarin beberapa statement gitu, mungkin baik yang terkait COVID kemarin kita harus mengeluarkan keputusan berbasis data, banyaklah statement ya. Walaupun mungkin saya nggak bilang itu sekedar jargon, tapi salah satu inisiatif yang menurut saya konkret gitu ya tadi dari Kominfo sekarang udah fokus untuk bikin digital talent tadi ya satu hal. Kemudian kalau teman-teman juga ikutin perkembangan di Indonesia lagi bikin undang-undang data privasi yang artinya pengelolaan data itu menjadi sangat penting supaya akses terhadap data itu kita bisa dapat tapi tetap secure. Artinya implikasinya perlu nanti ada orang yang bisa melakukan memastikan gitu ya untuk data yang diolah itu secure. Gitu. Artinya demand tentang data raw tetap ada dan bahkan tumbuh gitu. Nah ini kalau teman-teman ikutin mungkin mengacu ke undang-undang yang ada di Europe, GDPR. Nah itu yang di-adapt di Indonesia namanya undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Jadi di Indonesia masih ongoing proses ke arah sana karena memang itu bukan something yang mudah sih. Jadi ngomongin baik dari sisi birokrasi atau teknisnya juga cukup heavy gitu. Jadi menurut saya perkembangan di Indonesia ya kalau dibilang pesimis saya merasa optimis justru karena ada step-step konkret yang ada. Ditambah lagi mungkin teman-teman tahu juga Google udah bikin server di Indonesia gitu ya, terus AWS dan seterusnya yang memang menurut saya itu bakal jadi punya impact besar, termasuk juga sebenarnya challenge buat pemain yang ada di Indonesia. Artinya nanti secara produk Google dan perusahaan-perusahaan besar lainnya itu bisa memprovide services yang lebih
lebih murah, lebih advance, lebih useful gitu. Artinya kebutuhan akan teknologi akan terus naik, dan artinya karena ada di Indonesia, ya talent Indonesia yang harusnya bisa menggunakan gitu. Jadi ini menurut saya opportunity sekaligus challenge sih. Ya, artinya perkembangan teknologinya makin pesat di Indonesia, baik pemerintahnya udah semakin aware, terus teknologi luar memang ya, teknologi di luar semakin berkembang di sini gitu ya. Dan sekarang ngomongin tentang kebutuhan atau tren industri, selalu ngomongin digital transformation yang artinya backbone-nya adalah data, ya kebutuhan data pro atau data profesional jadi tinggi gitu kan. Tapi balik lagi tadi, yang dilihat bukan hanya kemampuan teknologi apa yang bisa kita gunakan, tapi juga value apa yang bisa kita hasilkan. Itu sih yang mungkin mindset itu yang perlu kita jaga. Oke, jadi harus optimis ya. Optimis. Semua itu bisa terjadi, dan apalagi sudah ada step-step jelas yang sudah dilakukan, dan kita nunggu waktu lah dan effort dari kita semua buat membantu itu semua terrealisasi. Pertanyaan masih banyak Mas Nabil, cuma karena kita punya keterbatasan waktu juga, dan satu pertanyaan terakhir nih sebenarnya dari Mbak Talita Zulaiha, ini cukup menarik. Karir data scientist ini di masa ke depan, apakah ada kemungkinan akan tergantikan oleh teknologi AI? Kalau saya menurut saya enggak. Kenapa? Karena AI ya, ujung dari pengolahan data memang produknya bisa jadi AI gitu. Artinya kita bisa mengautomate, bisa membuat produk untuk bisa melakukan secara mandiri gitu ya. Tapi balik lagi, menurut saya permasalahan yang ada di industri itu selalu berubah gitu. Dan berawal dari bagaimana seorang manusia bisa menerjemahkan ya masalah tersebut menjadi sebuah solusi berbasis data dan teknologi gitu. Jadi menurut saya selama di dunia ini masih ada masalah gitu ya, dan kita terus relevan gitu ya dengan perkembangan yang ada di industri, menurut saya title atau kebutuhan tentang data profesional itu selalu ada gitu. Jadi menurut saya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita make it relevan lah sama perubahan yang ada di industri gitu. Artinya update tentang teknologi yang ada, terus juga masalah-masalah yang ada di industri itu sih. Jadi menurut saya AI bukan ancaman, itu hanya alat bantu. Oke. Jadi jangan merasa terancam, upgrade diri. Dan yang pasti ini sih, manusia ini dasar dari semuanya, karena AI pun itu tools yang dibuat oleh manusia, jadi yang punya otaknya itu manusia ya Mas Nabil. Yang terakhir, ada pesan nggak Mas Nabil buat teman-teman sekalian, terutama yang mau punya karir di dunia data, ataupun yang mau mengembangkan diri di bidang data? Oke. Tadi mungkin saya nggak akan banyak lebar, selain tadi building portfolio, terus mungkin berjejaring ya, kemampuan yang perlu dilatih itu dan penting ya adalah kreativitas atau problem solving. Nah, dua hal itu yang menurut saya bisa didapat dengan cara teman-teman bisa nambah wawasan ya. Nambah wawasan artinya ikut event, mungkin seminar seperti ini, atau mungkin seminar-seminar lainnya yang memang update tentang industri. Itu teman-teman menurut saya ikutin supaya satu menambah optimisme gitu ya, tahu apa sih yang terjadi di industri saat ini. Kemudian dari situ teman-teman bisa jadi tahu pembeda seorang data scientist satu ke yang lainnya itu apa. Nah, karena at the end ya, saya udah ketemu banyak HR atau mungkin beberapa user, ngelihatnya seorang pembeda data scientist itu balik lagi bagaimana dia bisa punya kemampuan point of view, bisa menyelesaikan masalah gitu, menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif. Gimana biar kreatif? Kalau menurut saya simple, banyak baca buku gitu ya, update industri, atau coba melakukan hal-hal yang mungkin di luar aktivitas kebiasaan kita gitu. Jadi misalnya tadinya kita biasa baca buku tentang teknologi, coba baca buku sejarah gitu untuk bisa tahu strategi dan sebagainya. Misal itu tips aja yang menurut saya sangat membantu untuk kita bisa berpikir kreatif atau untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi mungkin tambahannya itu Mas Hasim, selain 2 poin yang tadi ya sudah saya sebutkan.
Oke, terima kasih banyak Mas Nabil. Mungkin ini udah di akhir sharing kita pada malam hari ini. Nggak kerasa udah hampir jam 9:30 juga. Mungkin saya mau meng-highlight apa yang disampaikan Mas Nabil. Jadi ada starter pack yang perlu teman-teman pegang. Business knowledge, technical dari sisi programming, SQL, kreativitas problem solving, dan terakhir yaitu bangun portfolio. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Nabil atas sharingnya pada malam hari ini buat teman-teman, buat saya juga. Jadi banyak hal yang saya dapatin juga di sharingnya Mas Nabil ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan Mas Nabil. Saya kembalikan ke Mas Adit. Silakan Mas Adit. Oke, terima kasih banyak Mas Hashim. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Sudah hampir nggak kerasa banget, sudah hampir 2 jam kita dari setengah 8 malam sampai sekarang udah hampir setengah 10 malam mengikuti acara ini. Tapi memang nggak kerasa banget sih ya teman-teman. Kita sudah, karena memang materi dari yang dibawakan oleh Mas Nabil menarik banget gitu ya, terutama untuk kita-kita yang mau memulai karir di dunia data science. Terima kasih juga untuk Mas Hashim yang sudah memoderatori kami malam hari ini gitu. Oke, untuk lebih singkat lagi, kita langsung masuk ke acara selanjutnya saja. Seperti yang sudah dijanjikan di awal teman-teman, bahwa kita akan ada quiz yang pastinya akan ada hadiah juga gitu ya. Nanti akan untuk yang tadi sudah bertanya dan yang sudah share di IG Story nanti juga akan diumumkan setelah quiz ya teman-teman. Oke, kita mulai aja mungkin ya quiznya. Mbak Arini mungkin bisa dibantu share screen teman-teman supaya bisa lihat. Gimana nih teman-teman materinya Mas Nabil? Boleh ditulis di kolom chat mungkin, menarik atau ada kesan dan kesannya. Menarik ya, luar biasa. Saya juga tadi sangat banyak sekali inspirasi. Tadi juga kita juga dapat gambaran tuh nanti prospek data science ke depan tuh akan seperti apa. Menarik banget. Oke. Nah ini teman-teman sudah ada ya di layar teman-teman semua kuisnya. Teman-teman bisa buka aja di Kahoot. Ada linknya nggak Mbak Arini? Bisa di-share di kolom chat nggak? Supaya lebih gampang. Oke, teman-teman tinggal buka aja di kahoot.it. Nanti masukin kodenya 6438964. Ini semuanya boleh ikutan. Nanti tetap ada hadiahnya juga, teman-teman. Jadi jangan khawatir, ikutan Codex Mindset itu nggak cuma dapat ilmunya, tapi juga bisa dapat hadiahnya. Itu luar biasa. Tapi yang pasti memang ilmunya ya, teman-teman, yang dicari. Nah, ini sudah lumayan banyak. Kita masih tunggu ya, mungkin beberapa menit lagi. Ini masih ada 89 peserta nih, wah, luar biasa. Terima kasih teman-teman yang masih setia ya dari awal tadi mengikuti sesinya sampai saat ini. Semoga nggak sia-sia ya teman-teman. Oke, ini sudah mulai banyak, sudah 29 teman-teman. Ayo dipercepat yuk. Lagi informasinya untuk kuis, teman-teman bisa buka di kahoot.it, bisa langsung input kodenya di 6438964. Pertanyaannya gimana Kak? Pertanyaannya gampang-gampang susah. Kalau teman-teman yang mengikuti sesi webinarnya dari awal tadi ya, dari informasi tentang kodeks, terus nanti dari sesi-sesi materinya Mas Nabil pasti udah bisa jawab lah, gampang banget. Oke, udah 45. Kita mungkin tunggu sampai 50 mungkin. Ayo nih teman-teman. Pertanyaannya gampang-gampang susah. Oke, udah 50, mungkin kita mulai aja kali ya. Oh, turun lagi nih 49. Oke, 50. Kita mulai aja mungkin Mbak Arini. Oke. Silahkan teman-teman jawab. Suku Maori berasal dari negara.
Wah, ini kayaknya kurang musik nih Mbak Arini. Oke, wah, ada lumayan yang udah 24. Tapi banyak juga ternyata yang salah ya. Oke, next. Berikut ini merupakan tantangan tag talent kecuali nah, ini oke nih, ada musiknya asik. Oke, waduh. Ternyata banyak yang salah juga nih. Kenapa nih teman-teman? Oke, sekarang Anissa PD. Ini Mbak APD tadi kali ya? Yang nanya juga. Sedang kita memimpin. Yang ketiga, teman-teman. Ini pengetahuan umum. Jadi, harusnya teman-teman tahu semua lah ya. Oke, apakah Mbak Anissa akan tergeser? Oh, belum. Atau masih Mbak Anissa memimpin? Nah, ini pertanyaan tentang kodeks nih ya, teman-teman. Oh, alhamdulillah udah banyak yang betul ya. Wah, Mbak Anissa sepertinya tergeser nih posisinya. Satu sekarang Mas Satria BS. Pertanyaan nomor 6. Manakah yang bukan software dalam data science? Teman-teman yang belajar data science pasti sudah tahu lah ya jawabannya apa ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Juga tadi sudah dimention sama Mas Ian tadi awal. Wah, ternyata ada yang salah juga. Oke, sementara Mas Satria masih memimpin.
ini keterlaluan sih kalau masih ada yang salah sih pertanyaan ini. Oh, ternyata masih ada yang salah lagi. Sementara yang mungkin masih Mas Satria. Pertanyaan terakhir. Berikut beberapa tips yang Mas Nabil ajarkan. Nabil dapat mengajar memiliki jadi seorang data scientist kecuali yang tadi sudah mengikuti materi Mas Nabil pasti hafal betul. Oke, selesai sudah teman-teman. Ini pemenangnya langsung bisa terlihat ya. Jadi tidak ada tipu-tipu. Selamat kepada Mbak Anissa PD, menang ketiga. Dan menang kedua ada Mbak Sahifah. Dan menang pertama ada Mas Satria. Selamat kepada para pemenang. Informasi pengambilan hadiahnya atau klaim hadiahnya nanti akan diinformasikan setelah ini ya teman-teman. Jadi selamat sekali lagi untuk Mas Satria, Mbak Sahia, dan Mbak Anissa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kuisnya. Selamat kepada pemenang. Nah, sekarang nih teman-teman, mungkin satu sesi yang ditunggu-tunggu juga nih untuk teman-teman, untuk tadi yang udah nanya sama yang udah share di guest story. Kita akan umumin siapa saja yang akan mendapatkan hadiah giveaway dari Codex Sport by Telkom Indonesia. Saya izin share screen ya teman-teman. Oke. Ini apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke, teman-teman, sebelum kita ketahui sama-sama menang, kami dari Codex juga ingin meminta bantuannya nih untuk teman-teman semua untuk bisa mengisi form feedback dari acara ini. Teman-teman bisa simply gampang aja, tinggal scan QR code-nya aja di layar device-nya teman-teman masing-masing, atau bisa kunjungi linknya di bit.ly/surveymindset07. Kami minta bantuannya teman-teman semua mengisi survei feedback ini untuk tujuannya untuk supaya kami bisa terus melakukan improvement nih teman-teman. Supaya nanti Codex Mindset yang selanjutnya bisa terus lebih baik lagi. Terus juga kita ingin supaya teman-teman juga bisa memberikan saran gitu ya, saran ke depan tema apa lagi nih yang perlu kami angkat di Codex Mindset. Oke, mungkin bisa di-share juga di kolom chat sudah ya. Nah, sudah di-share juga di kolom chat, bisa langsung diklik juga di linknya di kolom chat. Kami akan masih tunggu sampai akhir acara ya teman-teman. Oke, langsung saja ke pengumuman giveaway-nya. Oke, selamat kepada pemenang. Sudah ada 7 orang pemenang, ditambah tadi 3 yang menang kuis ya. Di sebelah kiri teman-teman semua, layar teman-teman itu adalah yang menang untuk guest story challenge. Ada @SPBHeri, ada @Tari Putri Hari, ada @Fikrio Saputra, kemudian ada @Raden Ayu Fajri. Kemudian sebelah kanan yang tadi sudah bertanya kepada Mas Satria Bayu Sejati, ada juga Mbak Talita Sulaika, dan ada juga Mbak APD. Oke, selamat kepada para pemenang. Selamat juga tadi kepada para pemenang yang sudah memenangkan kuisnya juga ya. Nah, untuk para pemenang bisa langsung konfirmasi saja ke sosial media kami melalui DM di Instagram atau Twitter. Di Instagram bisa DM Instagram kami di @codex.telkom, atau di Twitter bisa DM Twitter kami di @codex_telkom. Nanti teman-teman tinggal sebutkan saja bahwa teman-teman adalah pemenang dari giveaway webinar Codex Mindset yang ke-7 ini. Nanti tim kami akan mengkolek data teman-teman, namanya adalah nomor telepon yang sudah terregistrasi di saldo link aja. Jadi untuk teman-teman yang belum download link aja, teman-teman silakan download dulu. Oke, mungkin itu saja informasinya terakhir dari saya. Selamat sekali lagi kepada para pemenang. Semoga bisa bermanfaat ya hadiahnya ya. Cuma 50.000 tapi lumayan lah. Apalagi teman-teman yang lagi WFH atau kuliah dari rumah, itu lumayan buat
order GoFood atau GrabFood ya. Oke, teman-teman. Nggak lengkap kayaknya ya kalau misalkan kita webinar tapi tidak ada sesi foto barengnya gitu ya. Walaupun ini virtual, tapi rasanya wajib lah ya kita untuk bisa foto bareng semua supaya ada kenang-kenangannya lah ya. Pernah ikutan Codex Mindsight gitu ya. Jadi saya minta bantuannya untuk teman-teman menyalakan kameranya nih, walaupun sudah sepertinya sudah jam-jam istirahat ya, waktu istirahat. Tapi mohon bantuannya nih teman-teman. Terakhir. Nih, Mas Nabil juga sudah menyalakan videonya. Mas Hashim. Teman-teman yang sudah, ya tadi juga di email sudah kami sertakan virtual background ya. Mungkin kalau misalkan bisa berkenan digunakan virtual background yang sudah kami share, teman. Tidak apa-apa. Oke, ini sudah ada beberapa yang untuk menyalakan video. Terima kasih semua teman-teman. Luar biasa ya, masih ada 64 orang nih yang bertahan sampai akhir webinar. Wah, luar biasa. Oke, mungkin kalau saya akan hitung ya teman-teman, supaya teman-teman bisa gaya juga, bisa senyum. Oke, saya mulai hitung ya teman-teman. Foto pertama, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman, 1, 2, 3. Oke, biar Abdul 3 kali ya, biar Abdul ya. Oke, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semua yang sudah hadir hari ini. Oke, akhir kata mungkin saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Nabil Bajri yang sudah bersedia nih untuk sharing di malam hari ini, menyampaikan materi yang sangat luar biasa, memberikan kita semua inspirasi ya. Kita juga mungkin boleh mengucapkan terima kasih ya di kolom chat teman-teman untuk Mas Nabil. Terima kasih juga untuk Mas Hashim yang sudah memoderatori kami malam hari ini. Kalau nggak ada Mas Hashim nggak lengkap kayaknya ya. Codex Mindset kita ini. Terima kasih juga untuk Mas Ian yang tadi sudah share seputar Codex dan seputar Mindset. Terima kasih juga untuk hari ini yang sudah menjadi operator pada malam hari ini. Akhir kata mungkin terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di Codex Mindset malam hari ini. Sampai berjumpa di Codex Mindset selanjutnya teman-teman yang mungkin akan kita laksanakan di tahun depan. Semoga teman-teman semua tetap semangat mengawali tahun 2021 ini. Semoga juga bisa terus mendapat inspirasi dari Codex dan juga teman-teman bisa terus berkarya. Oke, akhir kata, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat malam, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Amin, amin.